Kris belum masuk, Bu Kris apa sudah? Baru 7 orang, ini Bapak. Pak Kris mlebu apa dong? Bisi. Wis mlebu. Kalau udah ngisi daftar yang kemarin, ini udah ngisi lagi yang lama ngisi lagi. Enggak. Daftar. Iya. Ya Mbak, pakaian sudah ada Mbak. Iya. Sing nangon flyer. Flyer. SD anak. Ya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Korwil Dikpora Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Bapak Enan Setiadi SPD. Yang terhormat Kepala Sekolah SD Negeri 1 Pukulan Kulon Bapak Suyono SPD. Yang terhormat narasumber webinar pengimbasan Ibu Leli Suryani SPD SD. Dan yang saya hormat Bapak Ibu peserta webinar yang sudah masuk di ruang Zoom yang berbahagia. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya pada siang hari ini, Rabu 7 Agustus 2024. Kita dapat mengikuti acara webinar pengimbasan dengan tema mengenal dan memahami anak kesulitan belajar. Selamat siang kepada seluruh peserta yang hadir pada webinar pengimbasan yang diadakan oleh komunitas belajar kita hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Diana Nurhatuto dan saya yang akan memandu acara pada siang hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenal dan memahami anak kesulitan belajar. Webinar ini diadakan sebagai bagian dari upaya kita untuk saling berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengenal dan memahami anak kesulitan belajar. Sebelum waktu yang sudah menunjukkan jam yang bisa dilakukan, marilah kita buka acara hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Korwil Dikpora Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara Bapak Enan Setiadi SPD. Kepada beliau, waktu saya habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasulah. Bersyukur marilah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ini Rabbi bagi kita sekali nikmat yang luar biasa, nikmat sehat sehingga hari ini siang ini kita bisa bersua meskipun nikmat kayak gini lewat modeling jauh jadi ya bila teknologi menjadikan kita bisa komunikasi kita itu dari jauh. Para peserta yang berbahagia, saya berikan terima kasih di sela-sela banyaknya tugas yang harus kita laksanakan. Kita menyempatkan diri untuk kita saling silaturahim, belajar bersama kaitan dengan tugas-tugas kita. Tugas guru sebagai didik, pengajar, sebagai pentransfer ilmu namun kepada kita dan senantiasa untuk selalu mengembangkan diri saat kegiatan pembelajaran kita tampilkan di kelas masing-masing. Di dalam kita memberikan pembelajaran ini banyak hal, banyak suka duka, banyak pengalaman menarik, pengalaman yang baik. Kita menjadi berusaha untuk selalu mencari solusi dan dengan kesulitan belajar. Bapak Ibu yang saya hormati, setiap manusia adalah unik, unikan, punya ciri khas masing-masing yang berbeda dengan yang lain. Makanya dalam hal belajar itu berbeda-beda tipenya, beda-beda tingkat kesulitan. Beda-beda dalam kita cari solusi bagaimana agar pembelajaran bisa anak mengikuti dengan riang berbeda. Ini kita perlu cari solusi, kita perlu berbagi pengalaman dan pengalaman yang baik bisa menular pada rekan-rekan yang lain. Melalui forum ini, mari
kita berbagi, kitanya berbagi, Iya. kaitannya dengan bagaimana mengatasi kesulitan belajar. Oh, tadi nang pinggir panel Saya sampaikan tipe belajar itu beda-beda. Iya kok. Ada anak yang belajar sambil dengerin musik, sama-sama dengar musik, tapi tipe musiknya beda, jenisnya beda. Terima kasih ya Pak. Musik rock, ada musik slow. Ada juga yang belajar dengan situasi yang inti di sekolah. Nanti Di Pak. kelas mungkin Bapak Ibu sering melihat tipe belajar BWD. Ada yang memperhatikan dengan sekut, ada yang tidak memperhatikan pandangan kedua. Tapi kan hasilnya kenapa bagus. kok Nah, itu Pak? masing-masing bertipikal. Untuk itu, monggo Bapak Ibu sebagai guru mestinya selalu berusaha mencari jalan. Ini Berbagai macam metode, trik-trik pembelajaran. otomatis. Ya kalau udah anak ini mau belajar dengan rasa senang, ya itu dengan kita senang belajar lebih mudah dari belajar kok tidak ada. Tapi nilai waktu tetap nang kono kok Pak. Ini semangat dari kurang. Kemarin ciptakan belajar yang menyenangkan. Kemudian Iya. Bapak Ibu, kita sebagai Nanya orang bisa share screen bahasanya. ini tidak hanya ilmu pengetahuan Sabina, tapi yang paling penting adalah berkaitan dengan mendidik nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral harus ditanamkan pada anak. Mengajarkan matematik lebih mudah daripada mengajarkan disiplin, mengajarkan keuangan. Itu lebih mudah. Oh ya, wes Pak, wes. Disiplin, sopan satu, cukup dua, cukup lama, cukup kemauannya. Kok yang kelas bawah bagaimana belum bisa baca, cari trik-trik agar anak bisa senang dan bahagia di dalam kelas untuk belajar. Dan kesulitan beda-beda, maka penanganan terhadap dalam rangka mengatasi itu juga beda. Tidak menjadi sama ratakan satu kelas. Maka ada pembelajaran diferensiasi disesuaikan dengan kemampuan, minat dan bakat. Jadi perlunya kita dulu ini itu memahami bagaimana tentang ilmu pendidikan, bagaimana psikologi pembelajaran, psikologi anak. Mari kita belajar. Melalui konten ini nanti sebagai narasumber, Munali, kok silakan berikan ilmu pada teman-teman yang nanti juga berbagi, saling berikan informasi, saling tukar pikiran. Kaitan dengan pembelajaran yang selama ini kita alami, bagaimana kesulitannya, bagaimana solusi perusahaannya, mari nanti kita berbagi. Kalau saya ingat dulu, itu era dulu ya, belum ada HP. Kalau guru mengalami kendala, mengalami kesulitan di kelas, ini sering sekali diskusi, mungkin di ruang-ruang, saat istirahat, mungkin di kantor, sambil suasana santai, menceritakan, ini saya punya masalah begini, karena sudah belajar baca kok susah banget, gimana solusinya? Nah, di kantor ini ketika istirahat, ada diskusi yang bukan diskusi pun, diskusi santai, suasana santai, satu guyon, bagaimana solusi untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi masing-masing. Beda, tiap kelas beda, tiap anak juga beda masalahnya, maka itu menjadi solusi yang tentunya menang. Apalagi di era sekarang ini, itu pola masuk dalam mendidik anak ini zaman digital ini luar biasa. Lebih susah. Anak ini masuk kepada layar HP, misalnya terus tidak berjalan. Jadi kita bisa berikan contoh. Contoh itu teladan lebih baik daripada nasihat. Satu teladan baik daripada nasihat. Mari untuk itu, yuk kita lakukan bagi anak didik dengan yang menginspirasi didik. Ketika kita harus dicari, oh tidak,
dan kita lihat besar ya karena inspirasi, motivasi, semangat untuk belajar. Kalau mengerti biar apa kalau datang muridnya takut. Kemudian Bapak Ibu, ini kaitan dengan pembelajaran ilmu terus berkembang. Monggo sumber ilmu tidak hanya dari buku yang luar biasa, kita bisa menggali ilmu apa saja melalui apa namanya di mari kita saling jangan asal lakukan, di mari kita cari yang sama wadah. Harapkan kiranya guru yang mampu memberikan contoh, tidak hanya nasihat saja, tapi bisa memberikan contoh. Contohnya ini, guru menetapkan disiplin. Ternyata katanya terlambat, mulanya tidak pernah terlambat. Sesi sekarang untuk Bapak Ibu luar biasa, kalau kembali ke mental kita. Sebenarnya sebagai untuk syarat alat kasih, kemudian menghina, dimulai dulu bisa menghina. Jadi monggo, ini kita berikan contoh anak-anak ya. Solusinya adalah kita beri contoh dan ini. Jadi dari kami selamat untuk kegiatan ini. Terus ada ini ada pula ini dan anak-anak sebelah di situ, anak-anak sebelah sana. kita berlapak Elizabeth dua ini dan mohon maaf bila ada kekurangan. Jadi selamat tidak teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu yang berbahagia, telah sampailah kita pada acara inti yang sudah kita nanti-nantikan, pemaparan materi tentang mengenal dan memahami anak kesulitan belajar oleh narasumber kita, yaitu Ibu Leni Suryani SPDIT. Beliau ini adalah salah satu dari 10 peserta bimbingan teknis anak kesulitan belajar yang diadakan oleh Dirjen dan Kemendikbudristek. Sebelum kita mulai, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh Bapak Ibu. Pertama, webinar ini akan berlangsung selama 2 jam ke depan. Yang kedua, kita dipersilakan untuk menonaktifkan mikrofon selama presentasi berlangsung. Yang ketiga, jika ada pertanyaan, silakan gunakan fitur angkat tangan dan aktifkan kamera dan mikrofonnya nanti pada saat sesi tanya jawab. Dan yang terakhir, webinar ini akan direkam dan link rekaman akan dibagikan setelah acara. Tanpa berlama-lama lagi, waktu saya serahkan kepada Ibu Leni Suryani untuk membagikan hasil bimbingannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, terlebih kepada beliau Bapak Enan Setiadi, Korwilcam Dikpora Kecamatan Susukan yang telah berkenan hadir dan memberikan pencerahan kepada kita di sini. Dan izin saya melaporkan bahwa webinar kali ini merupakan salah satu tugas dari keikutsertaan saya pada bimbingan teknis anak
kesulitan belajar yang diadakan oleh Kemendikbudristek, khususnya Ditjen Pendidikan Menengah Khusus. Nah, salah satunya adalah aksi nyata dengan pengimbasan secara langsung. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, juga Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gumelem Kulon, di mana komunitas belajar ini yaitu komunitas belajar Barisan Guru Berkomitmen Maju, itu di bawah naungan SD Negeri 1 Gumelem Kulon. Tanpa menghormati kesediaan waktu Bapak Ibu di sini, dan terima kasih yang tidak terhingga, karena dari adanya pengimbasan secara langsung ini saya bisa menyelesaikan tugas akhir dari BIMTEK anak kesulitan belajar. Dan sebelum nanti tiba saatnya, Bapak Ibu juga masih saya mohon kontribusinya, doa yang terbaik agar dalam tes akhir dari BIMTEK ini saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mengantarkan webinar kali ini. Memang benar saya merupakan salah satu dari 10.000 peserta BIMTEK anak kesulitan belajar dari Kemendikbudristek. Dan menurut laporan waktu launching kemarin, pendaftarnya adalah 36.000 lebih. Dan kebetulan ini saya masuk ke batch 1 kelas 14, yang dimana setiap kelasnya berjumlah 200 orang. Nah, selanjutnya karena ini semuanya informasi dari Kemendikbudristek saat ini berpusat di PMM, jadi nanti untuk pengetahuan kita juga bahwa Bapak Ibu yang saat ini pun sudah setiap waktu mengakses PMM itu tidak hanya berfokus pada pengelolaan kinerja atau pengembangan diri yang lain, tapi juga jika ada notifikasi tentang BIMTEK atau pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh Kemendikbud, saya harap nanti Bapak Ibu aktif untuk mengikutinya. Mencoba mendaftar, insya Allah nanti akan diberitahu prosesnya lebih lanjut. Gitu. Nah, izinkan saya untuk share screen dari PMM, karena adanya terlaksananya webinar ini, saya ini berawal dari PMM itu. Jadi oke, Bapak Ibu, saya mulai ya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah terlihat? Oke, ya. Ya, dari sinilah saya mengawali keikutsertaan BIMTEK, ya, dari informasi yang juga dari sini kita masuknya ke LMS. Di sana Bapak Ibu nanti ya, bentar, ini sedang menghubungkan dengan LMS. Nanti Bapak Ibu juga tahu di dalamnya seperti apa. Prosesnya itu seperti guru penggerak. Alurnya menggunakan alur merdeka yang dimulai dari diri. Ya, semua modul. Nah, dimulai dari adanya tes awal, seperti Bapak Ibu juga ini dalam setiap kesempatan
untuk mengawali pembelajaran atau kebetulan sekali di awal tahun pembelajaran, pasti harus dilaksanakan tes awal, asesmen awal untuk mengetahui tingkat kemampuan dan minat dan bakat serta latar belakang peserta didik. Nah, ini dari BIMTEK ini ada 4 topik. Yang topik pertama adalah peserta didik dengan kesulitan belajar. Ini alurnya masih tetap merdeka, mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, elaborasi pemahaman, koneksi antar materi, dan aksi nyata. Nah, ini pada setiap akhir topiknya peserta ini termasuk saya harus membuat aksi nyata. Aksi nyata berupa mind map tentang materi-materi yang telah dipelajari di topik setiap topiknya ini. Demikian juga untuk topik kedua, kesulitan belajar dan strategi dukungannya. Alurnya masih tetap menggunakan alur merdeka. Ada aksi nyata, setelah itu lanjut ke topik ketiga, menulis dan kesulitan menulis dan strategi dukungannya. Nah, ini persis seperti guru penggak atau yang diadakan oleh Kemendikbudristek, misalnya apa itu PP, itu juga persis seperti ini. Nah, jadi setiap LMS yang ada di TMM alurnya insya Allah seperti ini. Nah, ini Bapak Ibu, setelah menyelesaikan 4 topik ini, yang terakhir adalah topik kesulitan berhitung dan strategi dukungannya sampai aksi nyata. Keseluruhan aksi nyata dari topik 1 sampai topik 4 itu dimasukkan ke dalam pengimbasan di PMM. Ya, jadi ini pengimbasan di PMM ini masuknya ke bukti karya. Pada bukti karya, hasil dari kompilasi aksi nyata 1, 2, 3, dan 4 dimasukkan ke sini. Nah, termasuk link bukti karyanya dan SS-nya dari bukti karya yang telah terunggah. Nah, ini sampai hari ini Bapak Ibu pengimbasan secara langsung. Nah, pengimbasan secara langsung ini baik secara daring ataupun luring nanti bisa disematkan di sini sebagai pengisian tugas ini. Jadi nanti bukti fisik dari SS kehadiran Bapak Ibu, juga kehadiran yang langsung di ruang kantor di SD 1 Gemilang Kulon nanti akan disematkan di sini untuk melengkapi tugas. Nah, nanti pada akhirnya akan dibuka tanggal 9 adalah tes akhir. Nah, tes akhir ini mohon doanya Bapak Ibu agar saya dan seluruh peserta BIMTEK anak kesulitan belajar bisa lolos, minimal mendapatkan nilai di atas KKM. Nah, sampai di sini Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu di sekolah menjumpai anak yang kesulitan belajar atau semacamnya? Adakah Bapak Ibu yang di sekolahnya ada anak kesulitan belajar? Boleh raise hand atau aktifkan mikrofonnya. Dan perlu saya sampaikan Bapak Ibu, untuk link daftar hadir nanti akan disampaikan di akhir webinar ini. Jadi Bapak Ibu untuk tidak mengklik link-link dari
seseorang atau yang mengaku peserta namun membagikan link yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan kegiatan kita hari ini. Tidak ada yang kesulitan di kelas saya Bapak Ibu ya. Mantap ini, seluruh kelas tidak ada yang kesulitan belajar di kelasnya. Oke, mungkin Bapak Ibu karena ini awal tahun pelajaran jadi belum menemukan ya secara konkret spesifik kesulitannya apa gitu. Oke ya. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, segala puji syukur tetap kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi, manakala kita selalu bersyukur apa yang telah diridhokan kepada kita, khususnya ilmu walaupun sedikit. Nah, demikian juga saya berusaha membagikan ilmu walaupun sedikit. Semoga ilmu yang saya bagikan ini pun nantinya akan bermanfaat. Ini Bu, ada Bu Kristati Retnaningsih, raise hand. Iya, monggo. Kita kan menghadapi sesuatu anak itu memang satu dilema itu. Kita sudah berusaha untuk semakin mungkin membantu anak di dalam kesulitan belajar. Namun di akhir pembelajaran di tahun pas kenaikan kelas itu, tahap itu masih mengalami kesulitan belajar yang pencapaian itu tidak pernah tercapai. Nah, padahal yang sekarang ini menurut kurikulum merdeka itu anak itu tidak tinggal kelas dan untuk ditanya solusinya itu bagaimana sehingga kita bisa membantu anak di dalam belajar sehingga anak itu tidak kesulitan lagi belajar, sementara mungkin anak itu memang sangat lemah. Terima kasih. Ya, terima kasih pada Ibu Kristati Retnaningsih yang telah memberikan atau mengajukan sharing, bertanya tentang dilema ya. Memang kita semua mengalami dilema manakala di kelas kita ada anak yang mengalami kesulitan, baik kesulitan berhitung, kebanyakan memang kesulitan dalam hal berhitung, namun perlu ditelusuri lebih jauh, baik mengadakan observasi yang lebih mendalam ataupun dengan tes yang bermanfaat untuk mengetahui kemajuan belajarnya. Nah, di sini kesulitan belajar yang dimaksud itu adalah yang penyebabnya bukan dari keterbatasan intelektual. Nah, karena kalau keterbatasan intelektual itu nanti ranahnya adalah pendidikan khusus yang untuk menangani. Nah, ini karena di sekolah reguler jadi kita ranahnya itu nanti karena adanya penyebab neurologi saja. Jadi nanti Bapak Ibu khususnya Bu Kristati di kelasnya jika menjumpai anak tersebut harus ditelusuri lebih dalam lagi penyebabnya. Penyebab utama dari anak tersebut mengalami kesulitan belajar itu karena neurologi atau karena keterbatasan intelektual ya. Nanti akan saya bagikan modul-modulnya ataupun dari hasil kompilasinya biar Bapak Ibu nanti ikut membaca. Jadi nanti jika ada penyampaian saya yang kurang jelas, Bapak Ibu bisa membaca lebih dalam lagi. Demikian Ibu Kristati jawaban dari saya. Nanti kita belajar bersama dengan modul-modulnya ya Bu ya. Oke. Terima kasih Bu Lili atas penjelasannya. Iya. Kemudian ada Pak LA Anto SSI. Monggo Pak, kita sharing-sharing ya Pak.
Monggo Pak Anto. Oh, mungkin Pak Anto karena tersenggol apa ya? Ya, kalau begitu saya lanjutkan. Mungkin dari Pak Anto karena kode angkat tangannya tersenggol atau terklik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya untuk share screen kembali. Mengenai topik-topik yang telah dipelajari oleh saya, khususnya itu yang sudah saya buatkan menjadi kompilasi. Bagaimana Bapak Ibu, sudah terlihat? Sudah. Oke, ya. Nah, di sini ini hasil dari pemahaman saya itu ya. Mungkin dari banyak peserta yang 10.000 itu mungkin pemahamannya berbeda-beda, namun insya Allah karena di sini hanya kompilasinya ini merupakan semacam rangkuman gitu ya, rangkuman dari topik-topik yang telah dipelajari. Jadi nanti ada anak kesulitan belajar mencakup apa saja, anak kesulitan membaca itu apa saja, kemudian anak kesulitan menulis dan anak kesulitan berhitung. Oke. Ya, kita lanjutkan ke slide berikutnya ini. Yang pertama, topik yang dipelajari adalah anak kesulitan belajar, yang secara umum dinyatakan di Indonesia adalah anak yang mengalami satu atau lebih gangguan akademik. Nah, gangguan akademiknya ini Bapak Ibu, sekali lagi ini adalah penyebabnya adalah karena adanya gangguan neurologi, bukan karena keterbatasan intelektual ya. Jadi nanti ditelusuri lebih dalam jika Bapak Ibu menjumpai anak kesulitan belajar di kelasnya atau di sekolah. Bisa observasinya tidak hanya sebatas pada anak tersebut, namun juga dengan orang tua atau orang yang lebih dekat dengan anak tersebut untuk mengetahui penyebabnya, dan kemudian penanganannya juga lebih langsung mengarah kepada kesulitan belajar yang dialami oleh anak. Jadi nanti hasilnya lebih dapat terdeteksi lebih baik atau tetap gitu. Nah, ini jenis-jenisnya. Kesulitan belajar ini ada disleksia, anak kesulitan belajar membaca, bentar Bapak Ibu ini. Mohon izin ini perangkat saya itu lowbat, hampir lowbat. Jadi saya sambil saya tes. Oke, terima kasih Bu Adini ya. Ada disgrafia, yaitu anak kesulitan belajar menulis. Diskalkula, kesulitan belajar berhitung. Selanjutnya adalah dispasia, anak kesulitan belajar bahasa lisan. Nah, dari keseluruhan ini, penyebab umum dari kesulitan belajar spesifik adalah gangguan neurologis yang disebabkan oleh
Nih, ya Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu ini memang harus mengetahui lebih dalam penyebabnya agar nanti dalam menangani pun sesuai dengan hasil dari observasi yang kita lakukan. Cedera otak ini pada masa perkembangan, ada ketidakseimbangan zat-zat kimia di dalam otak. Kemudian ada gangguan perkembangan saraf, dan keempat adalah kelambatan proses perkembangan individu. Instrumennya yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi anak kesulitan belajar itu adalah seperangkat tes. Nah, kan tadi saya sampaikan bisa melakukan serangkaian tes atau semacam asesmen itu untuk mengetahui tingkat kemampuan anak. Nah, nanti setelah dilakukan pendampingan yang berkelanjutan, itu hasilnya dapat naik atau tidak, itu bisa digunakan dengan seperangkat tes dan sebagainya yang digunakan untuk pengumpulan dan menganalisis data kesulitan belajar peserta didik. Oke. Nah, ini yang topik kedua ini Bapak Ibu, anak kesulitan membaca. Tadi adalah disleksia, anak kesulitan membaca, khususnya ini kesulitan membunyikan kata-kata, memahami kata-kata yang tertulis, dan kesulitan menamai objek secara cepat. Nah, ini pun bisa ditelusuri penyebabnya. Jika memang itu karena dari bawaannya anaknya cedal gitu ya istilahnya, ini memang ya sudah guru tidak bisa merubahnya karena memang anak tersebut adalah cedal, kesulitan membunyikan kata-kata, atau gagu, itu sudah pembawaan dari lahir, itu memang ya tidak bisa diperbaiki lagi, memang harus ditelusuri penyebabnya. Nah, strategi penanganannya ini ada strategi praktis, membangun kosakata, membaca dengan keras, petunjuk kontekstual, teknologi bantuan, dan alat bantu visual. Nah, nanti seperti apa detailnya Bapak Ibu nanti saya kasih modul-modulnya ya, biar secara jelas dapat terbaca di sana. Nah, strategi lainnya untuk menangani anak kesulitan membaca ini bisa memodelkan. Nah, ini guru mau membaca lancar dulu, memodelkan membaca lancar yang benar dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia itu seperti apa. Kemudian membaca dengan bantuan, membaca lisan terbimbing, dan membaca berpasangan. Nah, ini strategi penanganannya. Nah, media pendukungnya ini bisa text to speak, TTS, buku audio dan TTS digital, pengenalan karakter optik OCR, alat anotasi, kontrol tampilan, dan kamus thesaurus. Jadi nanti itu media pendukungnya dapat Ibu dapatkan di Google, searching saja. Nah, selanjutnya adalah topik yang ketiga adalah anak kesulitan menulis. Konsep kesulitan belajar menulis, pembelajaran nulis erat dengan pembelajaran bahasa. Nah, ini hubungannya nanti juga dengan bahasa lisan, membaca gitu ya. Sarana komunikasi melalui media visual, lisan, dan tulis. 4 hal yang dibutuhkan nanti akan disampaikan secara spesifik dalam modul. Juga ini ada tujuan tahapannya untuk anak-anak yang kesulitan belajar menulis. Nah, jenis-jenis kesulitan menulis, ini kesulitan menulis tangan. Nah, Bapak Ibu harus cermati lagi, ini penyebabnya neurologis atau penyebab keterbatasan
intelektual, atau karena gangguan sudah sejak lahir, tangannya mungkin apa ya istilahnya ya, mohon maaf saja, tangannya mungkin jarinya tidak lengkap, atau mungkin malah tangannya tidak ada separuh gitu, mungkin bisa juga terjadi. Namun itu adalah hanya contoh saja. Semoga semua peserta didik kita dalam keadaan baik-baik saja dan sehat walafiat. Nah, ini karena yang itu kan cedera, bisa cedera, mungkin baru kecelakaan, itu jadi kesulitan menulis tangan. Nah, itu perlakuannya nanti Bapak Ibu mungkin ya sedikit-sedikit agar anak itu lama-kelamaan sembuh dari cederanya. Nanti apakah tulisannya itu baik kembali atau tidak. Soalnya ini kesulitan ini bisa saja tidak dari awal, namun dalam perjalanan pembelajaran. Misalnya dari awal tulisannya bagus sekali, itu namun di kelas berikutnya karena baru kecelakaan, tangannya tidak maksimal untuk menulis, ini bisa juga menjadi kesulitan menulis. Jadi Bapak Ibu harus turut membantu bagaimana agar anak tersebut lambat laun itu kesulitan menulisnya teratasi dengan baik. Nah, ada kesulitan mengeja, kesulitan menulis ekspresif. Nah, ini untuk kebanyakan mungkin di sekolah-sekolah ini kesulitan menulis ekspresif. Ya, nanti kesulitan ekspresif seperti apa? Oke. Nanti kita ulik lebih dalam lagi. Strategi menangani kesulitan menulis. Strategi dengan metode pembelajaran secara eksplisit dengan tahapan pemberian instruksi secara jelas, pemodelan, praktik langsung, dan belajar mandiri. Strateginya meliputi tulisan tangan, mengeja, dan menulis ekspresif. Nah, ini untuk tugas-tugasnya tidak hanya untuk memenuhi kewajiban saja, namun harus secara kontinu terus-menerus sampai anak tersebut mengalami peningkatan dalam mengatasi kesulitannya. Nah, media untuk meminimalisir kesulitan menulis ini ada akomodasi tulisan tangan, penggunaan teknologi bantu untuk kegiatan menulis, dan pilihan teknologi tinggi. Nah, karena sekarang kan zamannya IT gitu ya, Bapak Ibu memang harus, misalnya ini Bapak Ibu anak yang kesulitan menulis tangan, dalam kegiatannya misalnya menggunakan seperangkat IT, laptop, menulis tangan itu tidak selesai karena tangannya sakit. Jadi Bapak Ibu bisa memperbolehkan anak tersebut untuk melanjutkan kegiatan menulisnya menggunakan perangkat IT. Selanjutnya Bapak Ibu ini untuk kesulitan berhitung. Ini mungkin kebanyakan ya Bapak Ibu ya dari peserta didik kita merupakan dilema ini, karena konsep berhitung itu kesulitan belajar spesifik numerasi dari adanya faktor-faktor fisiologi, sosial ekonomi, emosional dan perilaku, intelektual, pedagogis. Nah, ini bedanya numerasi ya Bapak Ibu dengan matematik secara umum. Kalau matematik itu kan anak hanya mempelajari konsep-konsep angka-angka atau yang apa itu namanya ya, saya lupa itu. Pokoknya hanya yang terkait dengan angka-angka. Namun kalau numerasi itu anak bisa mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, mengatasi masalah. Nah, itu yang terpenting untuk membekali anak bagaimana bisa menerapkan dari hasil pembelajarannya di sekolah itu
diterapkan di lingkungannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk jenis-jenis anak kesulitan berhitung, ini ada kesulitan dalam mempelajari fakta, kesulitan dalam mempelajari konsep, kesulitan dalam mempelajari prinsip, dan kesulitan keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, ini hubungannya dengan numerasi ini. Jadi bab ini nanti dicermati bersama, apakah anak itu kesulitan dalam mempelajari fakta, konsep, prinsip, atau keterampilan menyelesaikan masalah. Nah, selanjutnya strategi menangani anak kesulitan berhitung. Itu strateginya yang diintervensi, salah satunya adalah strategi concrete representation abstract. Nah, ini yang disingkat CRI yang dalam pembelajarannya mencakup 3 tahap, yaitu manipulasi fisik benda konkret, manipulasi gambar dari benda konkret, kemudian menyelesaikan masalah dengan notasi abstrak. Nah, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi memang untuk pembelajaran berhitung, anak itu tidak langsung tertuju kepada abstrak. Itu harus memang disesuaikan dengan kemampuan, usia, juga latar belakang anak yang membutuhkan benda-benda konkret terlebih dahulu sebelum mereka mempelajari atau memahami tentang abstraknya. Maka dari itu untuk guru-guru di kelas awal ataupun juga ini bagi anak-anak yang kesulitan berhitung di kelas-kelas selanjutnya, memang ya harus diadakan observasi, dan tesnya pun diawali dari tes awal yang dimulai dari benda-benda konkret. Jadi anak itu memang butuh sekali perlakuan yang berbeda dari anak-anak yang normal. Nah, kalau memang semuanya anak normal, pasti guru tidak akan kesulitan, atau tidak ada anak yang rankingnya di belakang, semua ranking 1 itu. Tapi itulah karunia Allah, karunia Tuhan berupa keunikan anak. Dari segala macam keunikan anak, guru harus bisa menanganinya, bisa merengkuh semuanya, tidak ada diskriminasi atau mungkin yang cenderung jadi anak tersebut malah menjadi minder gitu. Bapak Ibu harus bisa membangun semangat anak yang mengalami kesulitan belajar, atau mungkin pada suatu sekolah atau suatu hari Bapak Ibu sudah capek, sudah berusaha sedemikian rupa, sudah berbagai cara untuk menangani anak-anak yang kesulitan belajar, namun belum berhasil juga. Nah, Bapak Ibu ini perlu konsultasi juga nih dengan orang tua. Sepertinya anak Bapak Ibu ini memiliki masalah, apa penyebabnya, nanti bisa dikomunikasikan dengan orang tua. Dan jika itu memang penyebabnya adalah intelektual, ya karena di sekolah, tidak semua sekolah maksudnya membuka kelas inklusi, maka diarahkan untuk mengikuti pembelajaran kelas inklusi, ya karena memang guru kelas tidak dibekali untuk menangani anak-anak berkebutuhan khusus. Namun sampai saat ini kan tidak boleh menolak anak berkebutuhan khusus di sekolah reguler. Itu memang ya dilema juga, walaupun
tidak tersedia kelas-kelas khusus inklusi, namun sekolah tidak boleh menolak jika ada pendaftar dari anak berkebutuhan khusus yang akan bersekolah. Namun dalam perjalanannya nanti, setelah diadakan observasi, diadakan asesmen yang berkelanjutan, bisa dikomunikasikan dengan orang tua yang nyata-nyata jika dipaksakan itu kan kasihan anaknya juga gitu ya, karena pembelajaran kelas inklusi dengan pembelajaran kelas reguler kan jelas berbeda. Kelas inklusi kalau kita melihat dari sekolah-sekolah SLB itu kan ada batas minimal jumlah peserta didiknya, jadi mereka akan tertangani dengan baik di sana. Nah, untuk anak-anak tersebut saat ini kan di setiap kota sudah tersedia sekolah luar biasa, jadi memang tidak ada salahnya jika Bapak Ibu guru memberikan arahan gitu ya, jika memang dirasa ini anak tidak ada kemajuan sama sekali, selalu tertinggal dan penyebabnya memang dari intelektual bukan karena neurologis. Nah, kemudian saya bilang juga ini media bagi anak kesulitan berhitung itu bisa media audio, visual dan multimedia. Memang sebelum pembelajaran pun kita adakan asesmen awal terkait dengan minat anak atau kebiasaan anak dalam belajarnya menggunakan audio visual atau audiovisual atau multimedia. Multimedia untuk saat ini di sekolah-sekolah tertentu sudah menerima bantuan TIK dari Kemendikbudristek yang berupa Chromebook. Insya Allah nanti Bapak Ibu bisa memanfaatkannya semaksimal mungkin agar anak-anak pun ini tidak ketinggalan dalam pembelajarannya, walaupun pembelajaran di sekolah reguler untuk saat ini kan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama dari kelas 1-4, kelas 2-5, sekarang kelas 3 dan kelas 6 sudah semuanya menggunakan kurikulum merdeka. Jadi yang baru-baru ini kan baru mengikuti pelatihan maksudnya, jadi perlu pendalaman, apalagi capaian pembelajaran yang terbaru itu baru keluar juga, jadi memang harus dicocokkan dengan materi-materi yang ada. Kemudian Bapak Ibu ini untuk materinya sudah selesai. Nah, demikian juga Bapak Ibu telah bersama-sama mengikutinya. Apakah ada yang kurang jelas? Nanti jika ada yang kurang jelas, Bapak Ibu akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Bukan tanya jawab ya Bapak Ibu ya, sharing, tepatnya sharing ya. Karena dalam kegiatan yang saya ikuti ini pun gurunya kan modul, tidak ada apa ya secara daring seperti ini, jadi ya mungkin pemahamannya itu masing-masing peserta nanti berbeda gitu ya. Jadi nanti dalam menjawab pun saya ini berdasarkan modul yang saya pelajari. Halo Mbak Dian. Ya, ini materi sudah selesai. Waktu masih pukul. Ya, mari kita sharing-sharing saja Bapak Ibu. Kesulitan belajar apa yang ada di sekolah Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu sudah menanganinya dengan bagaimana gitu. Jadi peserta lain yang ada di ruang ini nanti Bapak Ibu bisa berbagi juga.
Monggo Bapak Suparti Supriyati yang angkat tangan. Monggo. Halo Bapak Supriyati. Atau Bapak Ibu yang lain, monggo. Kesulitan belajar anak di sekolah itu tentang apa? Yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu apa? Itu jadi nanti ilmu-ilmu yang mungkin tidak ada di modul dapat diimplementasikan di sekolah lain. Ilmu yang bermanfaat juga jadinya. Adakah Bapak Ibu? Ya, waktu untuk sementara saya serahkan kembali kepada moderator untuk membantu sharing-sharing, ya, sharing-sharing saja. Baik, kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau kepada Bapak Supriyadi SPD. Silakan kepada Bapak Supriyadi, jika ada pertanyaan. Mungkin kepencet apa ya? Kalau Bapak Ibu yang lain, jika ada pertanyaan. Tidak ada pertanyaan kah? Oke, tidak katanya. Oke, ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan hadir di sini, mensukseskan program BIMTEK saya, dan terkhusus pada Bapak Enan Supriyadi ya yang juga berkenan hadir, itu memberikan sambutan. Itulah hasil dari BIMTEK saya, Pak. Walaupun hanya sedikit, namun saya berusaha membagikan. Di sisi lain memang itu adalah tugas pengimbasan. Di sisi lain saya sebagai penggerak komunitas belajar itu harus selalu upgrade webinar minimal 3 kali dalam 1 semester. Yang ketiga, di sisi lain lagi saya senang berbagi ilmu. Di sisi lain lagi, dengan adanya webinar ini melalui komunitas belajar dan sudah tercatat di PMM, nanti sertifikatnya itu bisa digunakan untuk bukti dukung pada pengembangan diri di pengelolaan kinerja. Jadi saling berkaitan ini ya Bapak Ibu ya. Timbal balik dari saya dengan Bapak Ibu semuanya, saya bisa membagikan ilmunya walaupun sedikit. Bapak Ibu bisa menerima transfer ilmu dari saya. Juga nanti ada manfaat lain dari sertifikat yang akan dikeluarkan oleh komunitas belajar saya. Komunitas belajar Barisan Guru Berkomitmen Maju. Jadi walaupun sedikit pesertanya itu tidak masalah ya. Itu kan karena belajar adalah sebuah keikhlasan untuk mengembangkan diri,
untuk bisa mengupgrade diri agar bisa mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada, khususnya perkembangan di dunia pendidikan, sehingga apapun yang kita lakukan di kelas, di sekolah itu tidak ketinggalan sekali gitu ya. Zaman dulu terus, padahal kurikulumnya sudah berubah dan berubah gitu ya. Oke, kita kembali ke materi Bapak Ibu. Ini pesertanya 31. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir, walaupun pendaftarnya kemarin sampai berapa ya, mungkin karena beliau-beliau yang sudah mendaftar itu hari ini banyak kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, tidak bisa hadir. Semoga nanti dalam kesempatan lain bisa bersama-sama untuk hadir dan bisa ikut berbagi. Oke Bapak Ibu, ini saya izin share screen lagi terkait salah satu modul gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu jika suatu saat mengikuti BIMTEK dari Kemendikbudristek khususnya yang ada di PMM, nanti Bapak Ibu sudah ada gambaran bagaimana sih prosesnya, walaupun mungkin jelas materinya berbeda gitu ya, namun karena salah satunya ini sudah melalui PMM ya, ini ada beberapa kegiatan Kemendikbudristek juga yang ada di PMM, pembekalan PP, guru penggerak, sekarang ini piloting PPG ya, ini juga sudah melalui PMM. Nah, silakan Bapak Ibu upgrade saja, telusuri lebih dalam PMM-nya, sehingga Bapak Ibu setiap ada informasi dari Kemendikbudristek, khususnya diklik info terkini, nanti Bapak Ibu akan mengetahui semuanya di sana ya. Jadi tidak perlu adanya undangan dari dinas ataupun apa ya itu namanya penjaringan melalui akun pribadi gitu ya. Nanti ini melalui PMM Bapak Ibu bisa mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat dan menunjang kegiatan-kegiatan kita di sekolah atau di kelas. Nah, yang terakhir kemarin ini untuk BIMTEK, pemanfaatan Gemini, ini kita bahasanya kan Gemini ya Bu, GENINI itu juga dari nanti apa ya, bukti-bukti itunya, bukti-bukti pembelajarannya itu diupload ke bukti karya di PMM. Nah itu kan karena dari Revo Pendidikan itu, Revo Indonesia itu bekerja sama dengan Kemendikbudristek, maka jadi tidak ayal lagi, atau mungkin Bapak Ibu juga sudah tidak asing begitulah ya untuk mengupload bukti-bukti karya di PMM. Nanti pun ini sertifikat hari ini yang akan digunakan untuk pengelolaan kinerja itu akan diupload di PMM. Jadi ya walaupun nilainya 4 lah ya, lumayan gitu untuk semester ini sudah dapat 4. Mungkin yang merencanakan ada 3 sertifikat nanti dari Kombel PGPM itu akan menyediakan. Ikuti terus perkembangan dan info-info dari komunitas belajar PGPM yang akan mengadakan webinar minimal 3 kali dalam 1 semester. Jadi nanti Bapak Ibu akan terwujud ya perencanaan kinerjanya
melalui pengelolaan kinerja di PMM. 3 kali 4 sudah 12. Oke ya, izin saya screen lagi ini. Nah, ini Bapak Ibu bentuk modulnya yang nanti akan saya bagikan. Salah satunya seperti ini ya. Bapak Ibu bisa membaca lebih cermat lagi. Nah, ini seperti yang tadi Bu Kris tanyakan, ini sebuah dilema. Oke, memang dilema bagi setiap guru ini. Ada peserta di kelas 6 namun belum bisa membaca matematika atau tulisannya tidak dapat terbaca atau gagal dalam dikte. Ini masalahnya. Ya, memang kita bagaimana ya? Di sisi lain kita sudah berusaha semaksimal mungkin, namun di sisi lain anak ini belum ada kemajuan yang berarti sesuai harapan para guru. Nah, itu nanti masuknya kita harus lebih intensif lagi komunikasikan dengan orang tua. Apalagi saat ini kan penggunaan HP itu sangat berpengaruh terhadap ini perkembangan pembelajaran anak. Khususnya anak-anak yang orang tuanya sibuk nih ya. Jadi pokoknya anak-anak itu lebih baik dikasih HP biar diam gitu ya. Namun dari HP tersebut yang tidak terkendali itu mengakibatkan perkembangannya itu terganggu. Jadi nanti ada ada sesi parenting dengan orang tua di sekolah agar anak-anak yang mengalami kesulitan belajar itu dapat diatasi secepatnya. Anak dalam kesulitan belajar adalah termasuk ke dalam anak yang termasuk kebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus atau ABK. Ini ada yang berpendapat bahwa ini bisa nanti dibaca ini. Nah, kemudian beberapa dari peserta di sekolah yang mengalami kesulitan belajar ini biasanya mengalami kesulitan dalam berbahasa. Ini diawali dari kesulitan berbahasa seperti membaca, baik membaca lancar, membaca pemahaman, sampai membaca kritis. Kesulitan dalam matematika termasuk numerik dan bahasa matematika. Kesulitan dalam menulis, baik menulis huruf sampai dengan mengarang, dan kesulitan dalam menyimak. Nah, kita garis bawahi untuk kesulitan menulis, mengarang, kesulitan dalam menyimak. Nah, ini memang beberapa anak itu jika ada menulis ekspresif, yaitu menulis pengalaman, menulis keinginan yang berupa cerita gitu ya, untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan, itu beberapa anak mengalami kesulitan ya. Menulis baru 1 baris saja katanya sudah itu. Padahal harapan guru itu kan ada berapa paragraf gitu, diceritakan sih pengalaman kamu, mungkin pengalaman liburan gitu ya, kemarin kemana itu ya, hanya 1 kalimat saja, waktu libur saya ke rumah nenek. Nah, padahal harapan kita itu ke rumah nenek itu kapan, dengan siapa, di sana ngapain saja. Nah, itu memang dari guru memang harus memberikan petunjuk yang jelas tadi itu. Namun lagi-lagi karena anak kesulitan belajar menulis ekspresif, ya adanya seperti itu. Nanti
ditangani secara khusus anak-anak yang seperti itu, sehingga dalam kelanjutannya anak itu bisa menulis ekspresif seperti teman-temannya. Jadi kemungkinan besar ini ya, kita tidak boleh membeda-bedakan anak yang bisa dan anak yang tidak, hanya memerlukan waktu agar mereka bisa sejajar. Kemudian memang guru tidak boleh lelah dan tidak boleh bosan-bosan ya, untuk selalu memberikan dukungan, memberikan waktu secara khusus pada anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Dengan kata lain nih, learning difficulties adalah kesulitan dalam belajar membaca dan menulis, kesulitan dalam area yang lain dalam belajar termasuk matematika. Anak-anak yang mengalami ini memiliki potensi untuk mencapai tingkat yang sesuai dengan usia mereka setelah diberikan program yang menggabungkan dukungan yang tepat dan pengajaran berdasarkan petunjuk. Nah, betul kan Bapak Ibu? Jadi mereka untuk sejajar dengan anak-anak yang lain itu memang butuh dukungan. Ya, dukungannya dari guru itu memang ya waktu yang khusus dalam menangani kesulitan yang spesifik ini. Jadi tidak boleh terus-menerus anak itu digabungkan dalam satu kelas untuk mengikuti pembelajaran. Namun khusus untuk kesulitan belajar yang dihadapi itu memang harus diadakan waktu secara khusus, baik secara sendiri ataupun dikumpulkan anak yang mengalami kesulitan belajar yang sama. Beberapa pengertian tentang kesulitan belajar diberikan oleh para ahli. Ini definisinya itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti akan ada di modul ini, Bapak Ibu akan siapkan. Nah, di sisi lain nih Bapak Ibu, dari arti kata kesulitan tak terduga dan terus-menerus dalam pencapaian bidang akademis tertentu sebagai efek dari gangguan perkembangan saraf. Nah, siswa dengan kemampuan belajar ini mengalami gangguan dalam satu atau lebih proses psikologis dasar yang mungkin terwujud dalam ketidaksempurnaan kemampuannya dalam mendengarkan, berpikir, berbicara, menulis, mengeja, atau melakukan perhitungan matematis. Seperti tadi saya sampaikan bahwa di Indonesia istilah tersebut diterjemahkan menjadi istilah kesulitan belajar, namun belum ada pengertian tersebut yang dituangkan dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Jadi umumnya para pendidik, khususnya bidang pendidik khusus atau istilah dulunya pendidikan luar biasa, menggunakan istilah kesulitan belajar yang mengacu kepada definisi dari USA. Beberapa mengambil istilah ketidakmampuan belajar, learning disabilities, kesulitan belajar, learning difficulties, menjadi satu istilah, yaitu kesulitan belajar. Kesulitan belajar ini ada kesulitan membaca, disleksia, kesulitan matematika, diskalkulia, kesulitan menulis, disgrafia, dan dispasia, hilangnya sebagian bahasa. Ini disebabkan karena faktor gangguan fungsi neurologi. Individu yang mengalami ini memiliki tingkat IQ rata-rata
dan di atas rata-rata. Jadi begini Bapak Ibu maksudnya. Anak yang mengalami gangguan ini secara IQ itu pada level rata-rata atau malah di atas rata-rata. Jadi seringkali Bapak Ibu, guru atau orang tua seringkali mengalami kekeliruan dalam menemukanali individu ini karena gejala seperti kesulitan membaca, menulis, matematika juga dialami oleh individu dengan hambatan intelektual. Gitu ya, Bapak Ibu harus bisa membedakan. Kesulitan dapat terlihat sama, namun yang membedakan adalah tingkat IQ, di mana individu dengan kesulitan belajar memiliki tingkat IQ rata-rata dan di atas rata-rata. Nah, sedangkan individu dengan hambatan intelektual memiliki tingkat IQ di bawah rata-rata. Nah, itu penyebabnya ya Bapak Ibu ya. Terlihat sama gitu ya, kesulitan belajar. Nah, ini kesulitan berhitung, yang itu kesulitan membaca, kesulitan menulis. Sepertinya sama itu kesulitannya, namun penyebabnya itu yang berbeda. Kalau hambatan intelektual itu IQ-nya itu di bawah rata-rata. Namun jika karena penyebabnya adalah neurologis, itu IQ-nya dalam tingkatan rata-rata atau di atas rata-rata. Jadi ini yang kadang-kadang perlu adanya observasi yang mendalam. Gejala-gejala ini dari anak mengalami kesulitan belajar. Sebagai seorang guru, pasti Anda sering menemukan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar di atas di kelas ya. Adapun yang dapat dilihat dari gejala tersebut dari US Department of Health and Human Service menyatakan tanda-tanda umum: masalah dalam membaca atau menulis, masalah dalam matematika, miskin dalam memori, masalah dalam memberikan perhatian, masalah dalam mengikuti perintah, kecanggungan, masalah dalam menentukan waktu, masalah dalam mengorganisasikan. Namun tidak dimungkinkan bahwa peserta didik dengan kesulitan belajar juga memiliki satu atau lebih perilaku impulsif, acting out di sekolah atau dalam situasi sosial. Kesulitan dalam memfokuskan kepada sesuatu, mudah beralih perhatian. Nah, ini anak-anak memang makanya dari guru itu perlu adanya metode dan media yang berbeda-beda, atau dalam satu pembelajaran itu ada yang menggunakan metode yang berbeda-beda. Itu memang ini salah satunya adalah untuk mengatasi anak yang mudah beralih perhatian, kurang fokus dalam mengikuti pembelajaran. Apalagi jika di setiap pembelajarannya itu diseringkan adanya kegiatan proyek. Ini anak-anak sekarang kan senangnya bergerak, tidak bisa fokus untuk duduk berlama-lama. Maka itu sangat membantu guru agar tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan itu nanti akan tercapai sesuai harapan. Kalaupun pembelajaran konvensional di kelas itu tetap tidak boleh guru itu menjadi center ya. Semuanya itu guru yang memberikan. Nah, anak itu tidak diaktifkan. Nah, sekarang menjadi kebalikannya, anak yang menjadi center. Anak harus bisa mencari, pertama ini ya, mencari
materi lain, ini khususnya materi lain setelah adanya penjelasan dari guru, anak itu harus bisa mengeksplor ilmu-ilmu yang diberikan oleh guru. Makanya dari itu perlu adanya media yang berbeda yang disiapkan oleh guru. Jadi anak-anak nanti setelah mengikuti pembelajaran, silakan anak-anak mau belajarnya dari buku boleh, atau pada suatu kesempatan anak-anak diizinkan atau diperintah untuk membawa HP gitu ya, boleh-boleh saja, karena ini untuk mengenalkan anak pada dunia IT. Atau yang di sekolahnya ada Chromebook bisa nanti, karena di sana medianya sudah banyak sekali, media pembelajaran yang bisa digunakan. Nah, itu bisa menggunakan Quizzes, bisa mengajak anak-anak ke Canva atau yang lainnya, sehingga pengetahuan mereka disinkronkan dengan hasil dari kelas itu akan nyambung. Kemudian dalam kesulitan mengucapkan kata dengan benar atau mengekspresikan pikiran, maka dari itu ini lagi-lagi kan anak harus diaktifkan. Nah, ini salah satunya ini, agar dalam mengucapkan kata itu diarahkan kepada pengucapan yang baik dan benar sesuai kaidah bahasa Indonesia. Beda dengan pengucapan dalam komunikasi keseharian, mungkin bisa ditambahkan dengan bahasa-bahasa gaul gitu, bahasa-bahasa gaul tapi yang mendidik gitu, itu boleh saja. Namun dalam kelas itu diusahakan penggunaan bahasanya adalah bahasa yang baik dan benar sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, agar nanti dalam perjalanannya anak ini tidak terbawa arus, bisanya itu berkomunikasi dengan bahasa-bahasa gaul saja, tidak tahu arti bahasa Indonesia yang sebenarnya gitu. Itu salah satunya. Kemudian bermasalah dalam kinerja di sekolah setiap hari, berbicara seperti anak kecil, menggunakan frase yang simpel atau menghilangkan beberapa kata atau kalimat, mengalami kesulitan dalam menyimak. Kesulitan dalam menyimak, misalnya ini dalam dikte atau kegiatan membaca berpasangan atau membaca terbimbing. Setelah menyimak, diberi tugas untuk mengungkapkan kembali atau menulis hal yang telah didengarnya, itu anak mengalami kesulitan. Nah, itu guru memang harus sering-sering mengadakan dikte, sering-sering menggunakan metode audio. Bisa juga Bapak Ibu merekam ya, jadi anak-anak kan tidak mendengarkan kata-kata Bapak Ibu guru secara langsung, namun sudah berupa rekaman. Jadi mungkin anak-anak akan lebih tertarik karena di sana anak-anak mendengarkannya bukan gurunya yang berdiri di depan, tapi mendengarkan dengan lebih fokus karena suaranya itu keluar dari perangkat. Bapak Ibu bisa memanfaatkan HP gitu ya, dibawa ke kelas itu untuk pembelajaran, memberikan instruksi, petunjuk yang jelas itu menggunakan HP. Atau juga sekarang ini karena anak-anak juga lebih senang dengan IT. Ini baru saja ini terjadi di sekolah saya. Ada guru membawa speaker aktif tapi kecil gitu ya. Nah, ini digunakan di kelas. Ternyata kelas lain pada ingin gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memanfaatkan
perkembangan teknologi masa kini juga gitu ya, untuk mensukseskan pembelajaran di kelas. Speaker aktif kecil itu bisa untuk kegiatan menyanyi, jadi nanti anak-anak tidak hanya suaranya itu terdengar langsung, tapi sudah masuk ke speaker aktif gitu, walaupun kecil tapi bermanfaat. Itu bisa nanti Bapak Ibu dicoba ya, agar anak-anak itu lebih semangat, ada dari dalam diri untuk mengikuti pembelajaran, sehingga pembelajarannya itu diikuti dengan anak itu secara enjoy, tidak terpaksa karena harus mendengarkan guru terus-menerus, namun diselingi dengan pemanfaatan IT yang saat ini sudah tersedia banyak di mana-mana, yang bisa dimanfaatkan oleh Bapak dan Ibu guru. Kemudian ini selanjutnya, bermasalah dalam perubahan jadwal atau situasi, bermasalah dalam memahami kata atau konsep. Ini yang memahami kata ini memang harus diperkenalkan kata-kata baru dalam kegiatan membaca, menyimak. Nanti dijelaskan kata-kata baru yang muncul di sana itu apa saja, artinya apa. Jadi nanti anak memang sudah harus tahu ini kosakata bahasa Indonesia yang lebih banyak lagi. Apalagi kalau kata-kata dari serapan itu kadang-kadang anak kan kurang memahami. Jadi guru ini harus terus menggunakan kamus ya bahasa Indonesia, sehingga kata-kata baru tersebut itu dapat diperkenalkan dengan anak. Tentunya ini harus sesuai dengan pembelajaran yang ada saat itu, tidak semena-mena atau langsung memberikan beberapa kata namun tidak ada kesesuaian dengan pembelajaran hari itu ya kurang sesuai. Nah, kemudian beberapa tanda umum dari kesulitan belajar menurut Neurohead, ini ada perhatian singkat dan kesulitan dalam fokus. Miskin dalam memori, itu hampir sama dengan yang tadi sebenarnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti silahkan untuk di kelasnya masing-masing bisa memperhatikan satu persatu anak didiknya, bisa menggunakan tes awal atau mengutip mengadakan observasi kecil-kecilan atau dengan pengamatan komunikasi intensif. Nah, jadi ini nanti anak-anak akan terdeteksi kesulitannya pada bidang apa. Ya, demikian ini share screen untuk salah satu modul yang telah saya pelajari. Jadi ini modul pertama, topik 1 KB1. Jadi nanti Bapak Ibu jika ada pelatihan lagi bisa mengikutinya, dan seperti itu kurang lebihnya. Ya, kita kembali ke ruang Zoom. Ya ini banyak yang ingin bergabung. Sebentar. Bapak Supriyati dari tadi ini angkat tangan terus berarti klik apa ya? Saya turunkan. Mungkin ada yang ingin sharing-sharing lagi Bapak Ibu? Halo, saya mau bertanya Ibu. Oh, halo. Bapak Supriyati, halo Pak, halo. Soalnya nggak jelas sekali Ibu. Bagaimana ini? Di kelas saya ada anak berkebutuhan khusus. Nah, ya. Saya sangat kesulitan dalam mendidik dan mengajarinya.
Karena anak tersebut yang pertama dia ada speed delay, susah bicaranya. Yang kedua pun agak lambat menerima pelajaran. Bagaimana cara saya untuk mendidik atau mengajari anak tersebut? Yang kedua, halo, iya Pak, lanjut. Yang kedua, saya sini ada beberapa anak. Yang kedua, saya mengajar di kelas 3. Ada anak yang juga sama, susah mengenal huruf pun dia nggak tahu. Sudah kita ajari dari alfabet, mengenal huruf, tidak bisa dia mengingat. Bagaimana cara saya? Karena kan saya bukan guru gimana ya? Ini kan anak berkebutuhan khusus ini. Sementara saya tidak memahami cara mengajar atau mendidik anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Berikut ini Pak, Bu, bagaimana absensi ini belum ada gitu? Ditanya bagaimana absensinya di grup ini, webinar ini, dan kemana nanti sertifikatnya akan dikirimkan gitu. Ini suaranya agak kurang jelas, yang terakhir bagaimana Pak? Dikirim kemana maksudnya? Kalau begini ya, kolom chatnya diaktifkan lah biar bisa saya ketik aja gitu. Oke, ya. Ya Pak. Ya lebih enak daripada misalkan karena sinyal. Iya. Ini saya aktifkan karena iya sudah saya aktifkan karena tadi ada beberapa peserta yang langsung mengirim beberapa link yang tidak ada hubungannya dengan kami. Jadi iya sudah saya aktifkan Pak. Monggo Pak. Nah, ini untuk menghadapi masalah seperti yang Bapak Supriyadi alami. Mohon izin Pak, Bapak Supriyadi dari mana Pak? Dari mana Bapak Supriyadi? Saya dari Medan Ibu, UPT SD Negeri 060949 Medan. Oke, ya Pak, dari Medan. Ya, terima kasih Pak atas kehadirannya. Sehat selalu. Ya, ini di kota Bapak sudah ada itu Pak, sekolah khusus SLB negeri misalnya belum atau? Ada, Ibu. Belum ada, masih kami karena kan kita nggak boleh sekolah negeri tidak menerima anak yang cakap yang anak berkebutuhan khusus, jadi kan kita harus terima sebagai kita warga negara, sebagai pendidik kan kita nggak boleh menolak jika ada anak yang begitu. Jadi kami tetap menerima. Iya. Kendalanya kami di lapangan susah mendidik atau mengajari anak yang begitu, Bu. Iya Pak, itu memang menjadi dilema kita di sekolah negeri khususnya. Di sisi lain tidak boleh menolak anak yang berkebutuhan khusus, namun di sisi lain anak tersebut membutuhkan tenaga khusus agar bisa pembelajarannya itu sesuai dengan anak tersebut gitu. Nah, ya memang itu jalan satu-satunya guru itu harus lebih meluangkan waktu lebih banyak untuk anak tersebut ya, sehingga anak tersebut itu lambat laun akan bisa mengikuti pembelajaran dengan baik sesuai dengan tujuan pembelajaran pada setiap fasenya. Sekarang berarti fase B ya Pak, untuk kelas 3 di fase B sekarang ya. Ya. Nah, itu Pak, memang dari sekolah negeri tidak boleh menolak gitu. Namun karena di kota Bapak tidak ada sekolah-sekolah luar biasa, jadi ya memang harus ekstra kerjanya Pak. Semangat Pak. Tidak boleh ya Pak ya, tidak boleh
Iya, kadang pesimis. kita gini Bu, soalnya kecapean itu kesulitan bagaimana dengan cara yang pelan. Dia sabar, kita pegangi tangannya, kita pandu, kita didik gitu. Ya sama Pak, di sekolah kami juga begitu Pak. Namun karena ini akhir-akhir ini di sekolah di kota saya ini ada yang buka sekolah luar biasa, jadi saya komunikasikan dengan orang tua itu Pak. Dari dulu di sekolah saya ada yang seperti itu Pak, karena di kota kami tidak ada sekolah luar biasa, ya kita harus makan sendiri itu Pak ya, sampai akhir tahun kelulusan alhamdulillah bisa lulus, walaupun ya iya itu karena kan nanti nilainya juga kan sesuai gitu alhamdulillah di akhirnya gitu Pak. Nah ini kalau di sekolah negeri dekat dengan sekolah luar biasa, SD saya juga pernah mengadakan MOU Pak dengan sekolah luar biasa. Anak tersebut diikutkan itu Pak apa itu ya, tes akhir dengan sekolah di sana Pak. Itu jadi yang mengeluarkan surat keterangannya itu dari SLB. Nah ini perbedaannya karena di kota Bapak tidak ada. Nah masa membiarkan anak didiknya harus tidak sekolah ya, bagaimanapun iya Bapak Supriyadi ini harus mengikhlaskan waktunya ya Pak ya untuk anak-anak tersebut agar mereka tetap bisa mengenyam pendidikan sesuai dengan hak mereka untuk belajar gitu Pak. Iya, jadi kita gini ngajarnya seperti dilema. Di satu sisi kita bagaimana, dan di satu sisi kita ngajar yang lain, jadi kadang ekstra capek gitu. Iya Pak, capek memang ya, namun begitulah Pak ya, semoga dari kerja keras Bapak itu Tuhan akan membalas yang lebih ya Pak dari kerja keras Bapak gitu Pak Supriyadi. Dari kami tidak bisa memberikan solusi yang bagaimana gitu ya, karena memang itu di maksudnya di sisi lain di sekolah Bapak kota Bapak tidak ada sekolah luar biasa. Ada di kelas saya ada 3 orang, jadi saya capek kali gitu bolak-balik mondar-mandir dalam satu pembelajaran. Iya Pak, itu nanti diberikan waktu khusus pembelajarannya Pak, jangan selalu dicampurkan, ada waktu-waktu untuk dipisahkan agar mereka itu mendapatkan haknya lebih banyak. Ini link apanya udah dibagikan Bu? Link apa Pak? Link absensinya udah dibagikan. Oh iya ya, nanti Pak, sabar Pak, sabar. Iya Pak, insya Allah nanti dibagikan. Iya begitu ya Pak ya, sabar ya Bapak juga ya menghadapi anak seperti itu. Iya. Ya, waalaikumsalam. Ya, waalaikumsalam. Dari Bapak L.A. Anto SSI, angkat tangan silakan Bapak. Halo Bapak Anto. Adakah yang angkat tangan lagi? Coba kita tengok ke room chat. Oke. Oh, Bapak Anto dari SMA Negeri 2 Wangi-Wangi. Di mana ini Pak? SMA Negeri 2 Wangi-Wangi? Ada dari Bu Yeti Meiniawati SD 1 Kedawung. Oke. Ada Bu Eka Mulyanti ya, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu. Sebentar lagi link daftar hadir akan disematkan di ruang chat. Adakah Bapak Ibu yang menemukan anak kesulitan belajar di sekolahnya atau di kelasnya dan bagaimana cara mengatasinya?
Mari kita berbagi dalam waktu akhir, kurang lebih masih 22 menit lagi ya Mbak ya. 10 menit, 10 menit lagi ke depan. Silahkan Bapak Ibu jika ada yang mau sharing-sharing lagi. Bapak Anto ini sebentar selalu angkat tangan tapi tidak diaktifkan mikrofonnya ya. Saya turunkan. Ada yang lain Bapak Ibu? Nah, jika tidak ada dari saya sebagai closing statement di akhir webinar kali ini, dengan berbaginya ilmu yang telah saya dapatkan, semoga memberikan manfaat khususnya bagi saya nanti dalam menangani atau menemukan anak kesulitan belajar akan lebih cover dengan baik. Oh ya, ini ada Bu Yunita angkat tangan, monggo Ibu. Bu Yunita Alfiana. Halo Ibu Yunita. Iya, halo, selamat siang. Ibu Yunita dari mana? Dari Kurus, Bu. Kurus? Kupang. Oke, teman saya banyak itu yang di Kupang. Bagaimana Ibu cara menangani anak kesulitan belajar di sana? Bagaimana, Bu? Iya, bagaimana Ibu? Adakah yang ditanyakan atau Ibu mau sharing? Ibu Neneng ini dari Cianjur hadir. Terima kasih Bu Neneng. Nggak jadi sharing ini Bu Yunita ya? Oke, tidak masalah. Oke ya, kita lanjutkan untuk saya memberikan closing statement di akhir waktu. Semoga Bapak Ibu yang menemukan atau di kelasnya ada anak kesulitan belajar bisa lebih legowo menerima ya, karena anak-anak adalah manusia yang unik gitu ya. Bapak Ibu harus bisa menghadapinya dengan berbagai karakter mereka, tidak boleh disamaratakan satu sama lain, harus diperhatikan cara memperlakukan mereka seperti apa yang terbaik. Dan mungkin dari pengalaman Bapak Ibu yang sudah bertahun-tahun itu akan ada kemajuan yang berarti dalam menangani anak kesulitan belajar. Jadi untuk saat ini hanya bisa berpesan, Bapak Ibu jangan sampai kendor semangatnya dalam menghadapi anak-anak yang kesulitan belajar. Bu Yunita jadi bertanya atau bagaimana? Tidak jadi? Oke, saya turunkan. Bambang Irawan ini dari SD Negeri Gentan 04. Gentan di mana ini Pak? Halo Pak Bambang, tadi hadir Gasik sendiri. Halo Pak Bambang, Gentan dari mana ini?
dimaafkan Kentana lompat. Terima kasih Ibu, Bapak atas hadirnya. Dan waktu saya serahkan kembali kepada moderator. Mohon dimaafkan atas segala kekurangan saya karena keterbatasan saya juga memperoleh ilmunya ini secara gerak cepat gitu ya. Jadi mohon dimaklumi jika penyampaian saya ini kurang jelas ya. Oke. Nanti kita sharing-sharing di grup. Bapak Ibu sudah mengikuti grup kami. Jadi nanti bisa sharing-sharing di sana untuk bertanya atau sharing-sharing secara belum masuk grup Ibu. apa? Link grupnya. Link grup WA. Belum ada. Ya, ini sementara daftar hadir sudah saya sematkan di ruang chat. Monggo untuk mengisi daftar hadir. Waktu saya serahkan pada Mbak moderator, silakan Mbak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya hampir habis. Baiklah Bapak Ibu, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Leli atas ilmu yang telah dibagikan dan kepada seluruh peserta yang telah ikut aktif berpartisipasi dan hadir di acara webinar siang hari ini. Semoga ilmu yang kita berikan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa kepada Bapak Ibu untuk mengisi form feedback yang akan lakukan webinar selesai, dan untuk kenyamanan bersama mohon kepada Bapak Ibu untuk tidak mengklik link sembarangan yang ada di chat. Dan untuk link kegiatan hari ini khususnya daftar hadir akan kami bagikan menjelang akhir dari kegiatan. Terima kasih dan sampai jumpa di acara komunitas belajar kita berikutnya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Saya Diana Nurhadinul pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini monggo Bapak Ibu untuk mengisi daftar hadir yang ada di ruang chat. Juga yang belum mengikuti grup WA-nya, itu linknya sudah saya tautkan di chat room. Monggo. Untuk kesekian kalinya terima kasih ya Bapak Ibu ya. Bu Ika ini baru bergabung terlambat. Bu Ika dari mana ini yang baru hadir? Linknya dibagi, tulis dibagi. Sudah dibagi itu di chat room Bu. Monggo di chat room sudah ada. Di WA grup juga Bu, dibagi Bu. Oke siap. Ini. Hapus sih. Oh iya. Saya bagikan di WA grup. Nanti jika waktu habis kita akan mati otomatis ini ya dari di HP saya tidak muncul, tapi aku dikirim Bu. Ya siap. Oke, terima kasih izin keluar Bu, makasih Ya. ilmunya. Oke sama-sama.
Google Form ya Bu. Ini nang SD kayak. Sudah ya Bapak Ibu. Jimit akan saya tutup. Monggo yang mau melanjutkan kegiatan boleh keluar dari sini. Nanti kita lanjutkan di grup.